analisis runtut waktu atau sering juga disebut dengan analisis time series ya, atau kadang-kadang orang bilang ini namanya mata pelajarannya nih time series atau time series. Runtut waktu merupakan kumpulan data yang tercatat sepanjang waktu periode waktu tertentu, misalnya mingguan, bulanan, atau tahunan. Analisis runtut waktu adalah analisis pergerakan atau perubahan variabel dari waktu ke waktu. Dalam analisis runtut waktu ini sejumlah kumpulan data digunakan untuk meramal kejadian yang masa datang. Jadi harus kalian ingat itu. Jadi tujuannya ini meramal berdasarkan data waktu lampau ya, waktu lampau. Bisa hari, bisa minggu, bisa bulan, bisa tahun. Nah, itulah dia namanya runtut waktu. Nah, dalam pemakaian sehari-hari ini ada menggunakan beberapa teknik, namanya teknik analisis tren. Nah, meramalkan ya trennya. Nah, runtut waktu ada tren sekuler, yaitu cenderung ke satu arah, yaitu naik atau turun. Contohnya peningkatan GDP, volume penjualan dari waktu ke waktu. Kedua, variasi siklis. Siklis adalah siklus, biasanya berbentuk lingkaran. Cyclical variation, arah gerakan mengikuti siklus hidup bisnis. Oh, salah saya. Siklus itu biasanya naik turun. Nah, ya. Bukan lingkaran. Maaf, saya salah. Terdapat fluktuasi cukup besar terbentang selama lebih dari setahun. Contohnya penjualan baterai tahun 91 hingga 2010. Pemulihan kemakmuran, kontraksi, ada depresi. Nah, kita lihat di sini tahun 91 sampai 2010, 2011. Inilah penjualan baterai yang dilakukan oleh perusahaan ya. Ya, jadi kita lihat. Oke, jadi kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Inilah kalau dia diambil garis mendatarnya yang lurus ini. Ada kejadian naik penjualan, turun lagi, turun lagi, turun, naik lagi. Nah, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, di sini ada istilah beberapa ya. Jadi kalau di bawah garis datar yang ini bisa mengalami masa depresi. Bisa depresi itu yaitu titik paling rendah, penjualan titik paling rendah. Ada penjualan paling tinggi disebut prosperity atau kemakmuran. Nah, kalau saat dia mengalami kontraksi itu artinya cek. Nah, turun naik. Nah, pada saat dia recovery itu terjadi disebut kalau dia sudah saat mengalami penurunan perlahan-lahan menaik lagi. Itulah yang disebut recovery. Nah, kalau dia long term secular trend, ya itulah dia garis ini. Nah, garis mendatar itu ya. Nah, kita lihat lagi. Variasi musiman atau seasonal variation berubah secara periodik, artinya pola cenderung berulang setiap tahun. Contohnya penjualan perlengkapan baseball dalam tahun 2008, 2009, 2010. Nah, kita lihat di sini ada penjualan topi baseball Q1. Q ini artinya kuartal. Kuartal 1. Satu kuartal itu 4 bulan. Kuartal 1, kuartal 3, kuartal 2, 3, 4, seterusnya. Jadi kenapa seperti itu?
Satu kuartal iyalah 4 bulan. Nah, satu tahun bukan kuartal, satu tahun berarti kalau satu kuartal 4 bulan berarti satu tahun ada 3 kuartal. Ya kan, 3 kuartal. Nah, kalau 3, berarti ini awal kuartal 1, inilah mungkin bulan Januari, bulan April, bulan 8, bulan 12. Nah, habislah dia di sini ya kan. Ini tahun pertama. Balik lagi tahun kedua, kuartal 1 lagi, ini tahun ketiga. Di sini penjualan seasonal atau musiman. Contohnya kalau kita lihat di Indonesia, penjualan musiman itu ya kalau bulan Ramadan lah, banyak orang jual kue, jual baju-baju, atau mau Natal, mau tahun baru, banyak juga jual baju, jual kue-kue ya. Nah, variasi tak beraturan, irregular variasi. Arah pergerakan di luar 3 komponen runtut waktu sebelumnya meliputi kejadian-kejadian yang tak terduga. Ini contohnya pengaruh bencana alam. Jadi sering dalam bisnis ya ada hal-hal yang tak terduga. Jadi runtut waktu ini gunanya kita belajar meramal apa yang akan terjadi ke masa depan dan bagaimana bentuk kurva yang akan kita buat. Nah, sekarang kita lihat dulu ya tren sekuler. Tren sekuler kegunaannya, 1, menggambarkan pergerakan perubahan variabel. 2, peramalan. Nah, ininya semua kan dengan ekstrapolasi. Nah, ini nanti kita pelajari ya, tapi bukan di semester ini. Nanti kalian saat belajar semakin tinggi, nanti ada ekstrapolasi. Sekuler berdiri dari linier, non-linier, kuadratik, dan eksponensial. Sekarang kita masuk ke tren linier. Tren linier adalah Y topi sama dengan A tambah BT. Merupakan proyeksi nilai Y. T adalah biasanya T itu time, waktu. Nah, A merupakan, ini berarti agak payah kita melihatnya. Kita bikinlah metode ini. Split. Kita split. Ini Y topi. Ini tunggu dulu. A ini, A yang ini, sub ini merupakan titik intercept, yaitu perkiraan nilai Y pada waktu saat T sama dengan 0. Pada waktu awal maksudnya itu. Garis memotong sumbu Y. B, ini dia. Kemiringan garis, yakni perubahan rata-rata Y topi untuk setiap kenaikan dari 1 unit T. T merupakan nilai kode yang dipilih atau waktu itu macam mana lah ya. Nah, inilah gambarnya. Nanti untuk lebih mendalam kalian bisalah cari-cari di Google. Nah, contoh kita untuk mencari nilai A dan B, ini ada dibikinnya rumusnya. Ini, ini B. Berarti harus apa dulu? Nilai B dulu dicari, baru kita dapat nilai A. Kenapa, Pak? Karena rumusnya seperti itu. Udah ya? Oke, sekarang kita lihat contoh. Produk tahunan kursi goyang berukuran besar cap jempol tahun 2010 sampai 2017. Nah, ini produksinya ini dia. Dalam ribuan. Nah, ini paling tinggi 2017. Tentukan persamaan tren linier untuk data produksi tersebut. B. Berdasarkan tren linier yang diperoleh, berapa perkiraan jumlah produksi tahun 2020? Jadi kita meramal di sini ya. Kita lihat lagi, tabulasi dulu datanya.
Totalkan dulu ini ke bawah produksi 70. Y, itulah Y produksi. T. Nah, T. Nah, ini kenapa 7? Nah, di sini lihat ada berapa tahun ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kalau kita ambil median atau titik tengahnya. Kalau dia 8 berarti antara 4 dan 5. Lihatlah di sini 8 dengan 11. Nah, ya kan? 8 dengan 11 berarti kalau mencari median kan biasanya kita jumlah 8 tambah 11 baru bagikan dengan 2. Nah, ya kan? Berapa itu 8 tambah 11? 19. 19 bagi 2, nilai titik tengahnya kan 19 bagi 2 berarti 8, 9, macam mana ini? Coba sabar dulu, kita lihat dulu. Kalau ini kemari, kenapa ini 7? Berarti kalau dia 4 supaya dapat negatif 7 sama dengan 4 kurang 7. 4 kurang berapa negatif 7? 4 kurang 10, 11. Negatif 7 adalah 4 kurang 11. Coba kita lihat lagi. Negatif 5 yang di bawahnya. Negatif 5 sama dengan 8 kurang berapa? Kurang, coba 11. Nggak dapat. Berarti harus delapan kurang 10, 2. Negatif 2 ke 12 negatif 4. 8 kurang 13 negatif 13 baru 5. Coba lagi kita bikin ya. Negatif 3 sama dengan 5 kurang berapa dia? Berarti dikurangi dengan 13. Enggak lah, 5 tambah 3 lah 8. Baru negatif 1 sama dengan 8 kurang 9. Nah, sekarang kita coba dulu data tersebut kita masukkan ke Excel ya, supaya lebih cepat kita ngerjakannya, tidak mengali-ngali lagi. Kita coba, kita copy, kita masukkan ke Excel saja. Nah, ini kita geser kemari, ini kita bikin nomor tahun produksi atau Y. Ini ada di sini harusnya skala atau T.
Nah, seperti di soal ini kan. Nah, T. Nah, kita masukkanlah tahun 2010 atau kita bikin dulu nomor ya, supaya lebih gampang kita mengerjakan. Nah, ini 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, segitunya. Nah, sampai 8. Ya, udah. Kita lihatlah nilainya 4, 8, 5, 8, 11, 9, 11, 14. Nah, ini kita bikin rapatkan dulu ke tengah. Nah, udah. Nah, di sini di buku ini kan dikatakan ada di sini T. T atau ini kalau menurut yang saya lihat di Google, ini merupakan apa yang istilah orang ini, apa yang disebut dengan skala atau coding. Nah, dia diambil dari, ini kita hapus saja ini ya, data ini udah kita masukkannya kemari, saya besarkan. Nah, kita ambil tengahnya. Tengah dari sini adalah ini kan 4 dengan 5 tengahnya karena dia genap. Nah, inilah tengahnya. Berarti harus di sini 1 dan di sini 1. Nah, kita ambillah di sini negatif 7, negatif 5, negatif 3. Nah, baru di sini 3, 5, 7. Nah, kenapa begini Pak? Kalau kalian tanya seperti itu, inilah dia skalanya supaya dia tetap mengambil. Nah, kalau dia 9 gampang. Dia tengahnya pasti di sini ada. Dialah 0. Nah, boleh kita bikin di sini 0 kalau 9 ya. Nah, kalau ini kan genap jumlahnya. Nah, maka kita lihat apa ini? Nah, ini berarti di sini Y kali T, kita kalikanlah. Nah, ini kali ini, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, dapat. Ini kita total dulu jumlah-jumlahnya ini, nanti pas dibutuhkan. Enter. Ini pasti 0 jumlahnya. Nah, ya kan? Kenapa 2? Oh iya, 2. Coba kita lihat betulkah. Oh ya. Ini negatif 1 lah. Negatif 1. Nah, supaya dia 0. Nah, kalau ini berapa jumlahnya ini kita hitunglah totalnya. Sum. Enter. 100. Pas jumlahnya 100. Nah, kita lihat di sini T pangkat 2. Nah, ini T pangkat 2, kita bikinlah T kali T, samanya itu kan pangkat 2. Nah, salah. T pangkat 2, T2 kita bikin. Nah, kita bikin di sini T kali T. Kita tarik ke bawah. Nah, ini pun kita tarik ini sumnya nih. Dapatlah 168, samakah? Ya, sama. Nah, kita lihat rumus ini, kita copy. Y, ya, B dulu dihitung ya. Kita copy, kita masukkan kemari. B sama dengan sigma T YI. Nah, berarti kita bikinlah di sini sigma, yang mana Y kali T. Inilah 100. Ya kan? Baru sigma T kuadrat. Inilah sigmanya 168. Nah, baru kita bagikan. Ini bagi ini. Nah, dapatlah inilah B. Nah, sedangkan A
Nah, itu B. A rumusnya kita tengok di sini. A itu ini. Nah, kita masukkan kemari. Nah, kita lihat sigma Y bagi N. Y jumlahnya ada 70. N itu berapa banyak data? 8. Nah, coba kita lihat baginya. Kita bagikan. Coba kita lihat apakah seperti itu atau salah. Ya, betul. Maka persamaannya menjadi inilah. Y topi 8,75 ini A. B pindah kemari T. Nah, maka untuk meramal tahun 2020, tahun ke 2020, maka itu skalanya sampai tahun ke-11. Apa maksudnya? Kita lihat di sini. Kan kalau kita bikin ini sampai 2020. Nah, kita tarik ini ke bawah ya weh. Nah ini pun kita tarik ke bawah. Nah, sampai 2020. Kita ingin meramal dia sampai 2020, maka jumlah produksinya adalah, nah, jadi tahun ke 2020, maka kita lihat rumusnya, kita hitung T1 tambah I kurang 1 kali bedanya. Maka T1 minus 7. Nah, di sini I ke 11. Nah, dari mana itu datang? Kita lihat di sini ya. Nah, T1-nya tetap minus 7, ini kan. Nah, kalau tadi sampai 2020 kita tarik ke bawah, itu kan sampai ke 11 ini. Nah, 11. Ya. Nah, kita lihat lagi. Kurang 1. Kurang 1. Nah, kita lihat tadi 11 kurang 1 ini dari mana? Ya dari rumus ini kita masukkan. Kurang 1 kali beda. Bedanya ada 2. Ah, dari mana beda itu? Inilah kita lihat. Ah, yang ini. Dalam skala coding ini kemari selisih 2. Ini 2. Ini 2. Dari sini ke 2. 2. 2. 2. Ah, berarti kita lihat bedanya adalah dia 2. Kita kalilah. Berarti ini 10 kali 2, 20. Kurang 7, 13. Berarti 8,75 tambah 0,5952 kali 13. Nah, ini kita kalikan dulu baru tambah. Maka pada tahun 2020 produksi kursi adalah 16,48 atau bisa kita bilang 16,5. Nah, sementara kalau kita lihat sebelumnya itu adalah 14 2017. 3 tahun lagi ini akan menjadi 16,5. Tapi kursi kan tidak ada setengah, bisa 17 ya. Tidak ada orang bikin kursi setengah. Nah, untuk yang ganjil, nah ini contoh yang ganjil. Lihat di sini, ada ganjil dia kan 5. Berarti ini tengahnya. Tentukan persamaan tren linier. Kita tabulasilah datanya. Ini tengah. Karena dia 5, tentunya skala codingnya minus 2, 1, 0. Kalikan ini kemari dapat ini. Pangkat 2 kan dapat ini. Nah, masukkan ke rumus. Sehingga dapat seperti ini. Disuruh kita meramal tahun 2019. Tadi data 2013. Lihat kemari rumus ini. Di mana minus 2 T1 tadi kan 7 kurang selisihnya 1
Nah, kurang 1 kali 1 dapat 4. Maka kalikanlah. Maka produksi tahun 2009 adalah 7,6 ton. Nah, coba kita lihat lagi. Ini kuadratik, tunggu sebentar. Nah, latihan. Nah, satu lagi nih ya, kuadratik ini kita lihat dulu. Boy, banyak kali. Nah, nggak apa-apa. Kuadratik ada rumusnya Y topi A tambah BT tambah CT kuadrat. Nilai persamaan rumusnya adalah sebagai berikut. Rumusnya makin panjang. B, C-nya duluan dicari, baru B, baru A. Nah, tabel berikut potongan kaca mulai tahun 2013 dalam ton ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahun. Tentukanlah tren kuadrat untuk data produksi di atas. Perkirakan jumlah produksi tahun 2019. Nah, ini kita lihat lagi. Tentu ada tetap skala itu ya, karena dia ganjil 5 gampang. Y kali T kali Y, baru T kuadrat, baru T kuadrat kali Y, baru T yang ini dipangkat 4. Kenapa ada seperti ini, Pak? Kita mau mencari rumus. Makanya kita bikin seperti itu. Kita ikut rumus. Kalau nggak perlu nggak usah dibuat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus itu. Inilah angka-angka dari sigma-sigma ini. Karena rata-rata pakai sigma. Nah, dapatlah nilai C segini. Masuk ke B. Ini. Masuk ke A. Sehingga dapat persamaan tren kuadratnya ini. Nah, tahun 2019 sama juga. TI sama dengan TI tambah I dikurang 1 dikali beda. Kita tahu tadi tahunnya 2013 ke 19 ya kan. Tahun ke-7 berarti. Nah, kita lihat ke atas. Nah, ini kan disuruh kita. Ini datanya 2017, disuruh 2019, berarti 2 tahun lagi. Nah, T dasar tadi adalah minus 2. Berarti tambah 2, 5 yaitu 7. 7 tahun 2018, 2019. Kurangi 1 dan bedanya. Bedanya adalah 1. Dari mana beda itu? Dari sini, ini kemari. Kan 1. Nah, dapatlah tahun 2019 dengan produksi potongan kaca dihitung berdasarkan tren kuadrat 8,6. Sekarang tren eksponen. Tren eksponen adalah Y topi A kali B1. BT, nah, bukan YB1 ya. Dari persamaan di atas dibuat logaritmanya. Log Y topi sama dengan log A tambah log B. Nah, untuk mencari nilai A dan B, B itu adalah antilog. Ya kan, lawan dari log adalah antilog. Sigma T log Y, sigma T I kuadrat. Baru dicari A-nya lagi. Contohnya ini kan tren eksponen pemangkatan. Contoh di sini, perusahaan Jomblo Group memasuk perangkat lunak. Selama 5 tahun inilah data penjualannya. Tentukan persamaan tren eksponen. Tentukan perkiraan penjualan tahun 2020. Nah, sama caranya kita susun penjualan baru coding skalanya. Masukkan kemari. Baru T kuadrat, kuadratkan. Baru Y-nya ini logkan. Baru kalikan dengan T kali log Y. Dapatlah ini. Nah,
Baru masukkan ke persamaan, tentunya kita cari B dulu. Sesuai rumusnya. Pakai anti-log, ini harus pakai kalkulator kalian ya. Log juga kalkulator. Dapatlah persamaan itu menjadi seperti ini. Maka kita ramal ke tahun 2020. Data kita tadi 2016, berarti selisihnya 4. Nah, ini tetap kita pakai minus 2. 9. Nah, ini 9 tuh dari mana? Dari sinilah. Nah, kan ini kan 5. 5 tambah 4, 9. Kurang 1. Selisih tadi codingnya adalah 1, 6. Maka pangkat 6 kan dia. Maka di tahun 2020 adalah sekian. 8,7206 juta. Penjualan komputernya. Nah, sekarang latihan. Pada tahun berapa target akan tercapai? Jadi di sini gunakan jumlah perjalanan KRL, kereta api listrik. Ini ya. Mulai 2011 datanya sampai 2015. Berarti semuanya berawal dari 140, 95, 94, 95. Tahun berapa target tersebut tercapai? Minimal 1400. Nah, inilah ya, coba kan masukkan kemari. Ini sebetulnya sama saja. Cuman dia datanya tak dibuatnya tabel. Berarti 2011. Mana di sini yang mau dipakai, apakah 140? Berarti yang bawah inilah kau pakai semuanya, 507. 627. Oh, salah kita. Kalau yang ini warna biru ini, yang atas ini adalah program. Inilah realisasi. Program itu berarti rencana. Rencana tahun 2011 kalau saya buatkan tabelnya ya, ini 2011. Ya, ini salah. Tunggu dulu ya. Ini saya bikin tahun baru, saya bikin dulu. Tahun, program atau rencana, realisasi. Nah, ya kan? 11, 12, 13, 2013. 14, 15. Nah, kan sampai 2015 dia. Secara program di 2011 adalah 141. Baru direalisasi adalah dia 140. Nah, ya kan? Nah, kita lihat lagi di program 2012 194. Direalisasi 195. Nah, kita lihat di 2013 program itu 521. 521. Nah, direalisasi 507. Nah, lagi di sini di program tahun 2014 698. Direalisasi 627. Nah, di tahun 2015 program itu adalah 988, direalisasi 884. Nah, menurut soal ini, dengan melihat perjalanan yang terrealisasi, jika dibutuhkan minimal 1400 perjalanan kereta api per hari untuk mencapai target
1,2 ya kan? Jadi disuruh kita 1,2 penumpang. Dibutuhkan minimal perjalanan, kan ini perjalanan. Banyaknya perjalanan ini tahun. Berarti kita cobalah. Kita hitung dulu ini. Pamannya pakai model sederhana yang ini. Nah, ini kita hitung dulu ya. Gampangnya nih, jangan kalian pening duluan. Kan disuruhnya yang mana? Kita bikin aja yang paling gampang. Metode. Ini runtut waktu. Tren linier. Linier sederhana. Yang ini. Ini yang paling gampang kan? Nah, inilah kalian kerjakan. Coba dulu ya. Barangkali di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.